nggak punya ekspresi untuk melampiaskan hati. Betul tidak? Bayi mau apa? Biasanya cuma nangis. Ketika dia lagi tidur, wah, jebrak pintu, bentak, gagap-gagap. Saudara, itu yang berlaku bertahun-tahun. Maka menciptakan bentuk suara gagap-gagap begitu. Jadi bukan virus. Maka itu papa mama, jangan kalian kawin anak-anak muda. Kalau kalian gak siap jadi papa mama yang baik, engkau akan melahirkan monster-monster di dunia nanti. Cari di Gramedia, saudara, toko buku apa saja. Buku ini terbit 4 tahun yang lalu. Judulnya 24 Wajah Billy. Orang ini masih hidup, ada di Los Angeles. Satu orang punya 24 kepribadian. Ngeri bukan? Jadi dia bisa jadi anak kecil perempuan, padahal dia itu laki. Dia bisa jadi pelukis, dan di dalam dirinya ada 3 pelukis. Jadi dia bisa melukis dengan 3 aliran. Dan orang mikir kenapa? Ketangkapnya karena ada pembunuhan dan pemerkosaan berseri di 3 negara bagian di Amerika. Dan waktu ditemukan siapa pelakunya, itu beda-beda. Tapi punya ciri yang sama. Sampai polisi itu heran, cari buku itu. Menarik sekali untuk kita pelajari, saudara. Saya senang meneliti hal-hal seperti itu, karena hanya Alkitab yang bisa menjawab. Saya nggak bisa khotbah panjang soal 24 wajah Billy. Tapi saudara cari. Kasihan anak ini. Nah, polisi bingung karena pelakunya ini satu. Contohnya, berapa mahasiswi yang ketahuan diperkosa. Tapi aneh. Dia bilang, maaf ya kalau saya cerita apa adanya. Dia nggak berhubungan seks. Kan bingung. Ternyata dalam diri Billy ini ada roh lesbian juga. Aneh bukan? Nah, jawabannya saya singkat saja. Jawabannya ada di 1 Korintus pasal 6 ayat 16, 17, 18, 19. Nanti baca di rumah. Mengapa seorang manusia bisa punya kepribadian, kalau istilah ilmu jiwa, split personality? Ternyata papa mamanya itu pezina. Sudah dikatakan bahwa hubungan seks itu hanya untuk suami istri. Dengar baik-baik. Hubungan seks hanya untuk suami istri. Ayat 16. Karena papa memberikan seks itu supaya 2 orang itu menjadi satu daging. Nah, gampangnya untuk mengerti kata satu daging, kalau saudara lihat roti, paling tidak mereka itu terdiri dari berapa campuran? Paling sedikit. Ayo, 2 nggak bisa. 4 paling dikit. Tepung, gula, telur, mentega. Oke, nah, menjadi satu daging itu seperti roti. Setelah kita makan atau kita pegang roti itu, maka kita tidak bisa memisahkan lagi mana tepungnya, betul, mana gulanya, mana menteganya, mana telurnya. Nah, itu menjadi satu daging. Jadi kalau suami istri berhubungan seks, itu kudus. Sehingga kita berdua suami istri makin menyatu, makin menyatu, makin menyatu. Nah, kalau seks itu dipakai bukan suami istri, dampaknya sama. 2 orang itu menyatu. Misalnya, laki-laki namanya A ketemu cewek namanya B, mereka hubungan seks. Bukan suami istri. Sekali saja. Lalu mereka bisa. Enggak ada hubungan apa-apa. Perempuan B ini ke tempat lain, A ini ke kota lain. Si A ketemu cewek lain lagi di kota itu, cewek C misalnya. Perempuan B ini ketemu cowok lain di kota lain, cowok D. Mereka berhubungan seks lagi.
Maka dalam hidup C ada roh, jiwa, tubuhnya si A dan si B. Dalam hidup si D, cowok itu ada hidup C, A, dan B. Itu kalau baru 2 kali itu hubungan seks. Kalau itu berkali-kali, nyampur semuanya. Saudara, berapa psikolog yang saya temui, mereka heran dengan ayat ini. Kalau saudara pernah dengar tahun 70-an, ada seorang cewek namanya Sibyl. Itu kisah nyata, kalau Sibyl sudah mati. Dia punya 13 kepribadian, saudara. Tapi Billy ini hebat, 24, saudara. Ngeri sekali. Berarti, kalau saya ambil contoh gampang saja, mamanya pernah berzina 10 kali, termasuk dengan ada yang lesbian. Kalau ada anak kecilnya, termasuk dia pedofili, main dengan anak kecil. Mungkin papanya dengan 12 orang. Maaf, 4. Ini saya bilang berapa tadi yang perempuan? 10. Ini 12. Jadi 22. Nah, pribadi yang kedua, 3, 24 itu dari papa mamanya. Maka itu setiap kali saya konseling pernikahan, saya harus mereka ngaku, kamu pernah berzina enggak sebelum ini? Kalau pernah hubungan seks, harus diputuskan total. Kalau tidak, anak yang lahir akan menderita split personality. Berapa kali kita sering mendengar orang tua berkata, heran papa ini lihat kamu tuh kayak siapa? Kata-kata itu menarik saya selidiki. Kalau sampai orang tua sendiri lihat anaknya kena apa? Maaf, mari orang tua kita jujur sebelum kita menikah. Kita pernah tidur dengan siapa saja. Nah, salah satu yang kita pernah tiduri jadi di anak itu. Ayat ini hebat. Paulus menggunakan kata hubungan seks itu dengan kata mengikatkan diri. Saudara lihat ada kata mengikatkan diri, ayat 16. Ini untuk manusia. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada percabulan? Saya nggak berkata perempuan lagi, maaf. Karena sekarang pelacur laki juga banyak, saudara, masalahnya. Ngeri sekali zaman ini. Pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia. Ayat 17, 4. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Yahweh? Kembali sebentar ayat 16 bagian terakhir. Menjadi satu daging, satu tubuh. Ada kata satu tubuh ya? Menjadi satu tubuh itu bersetubuh itu sama atau tidak? Loh, yang lain jawab, saya tanya saudara, sama atau tidak? Ya. Sekarang ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Yahweh? Saudara dengar. Satu-satunya agama di dunia ini yang menyatakan hubungan yang disembah dengan yang menyembah itu hubungan suami istri. Hanya Yesus Tuhan kita mengajarkan itu. Betul? Dia menyatakan diri, aku mempelai laki-lakimu. Dan kamu gereja sebagai apanya? Mempelai perempuan. Jadi kita pun mengikatkan diri kepada dia. Menjadi satu roh. Saya ganti. Barang siapa mengikatkan dirinya pada Yesus, dia berseroh dengan dia. Hebat bukan Paulus? Lanjut dulu ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saya bingung dengan ayat ini. Bukankah kalau saya marah Tuhan, itu dari dalam atau tidak? Dari dalam. Saya emosi, saya dendam, saya iri hati, saya ingin harta orang lain. Itu kan dari dalam. Tapi firman berkata, membunuh, mencuri, dendam, dan sebagainya. Itu tidak pernah merusak tubuh karena tidak terjadi di dalam. Hanya satu dosa yang merusak tubuh, yaitu perjinan atau percabulan. Karena terjadinya di dalam, saudara. Ngeri sekali. Saudara, tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menjelaskan kenapa orang bisa punya kepribadian ganda, kecuali tulisan ini yang bisa menjelaskan. Maka itu di Kejadian pasal 6. Kok saudara baca ya, anak-anak muda harus tahu. Tolong papa mama cerewetlah kepada anak-anak kita. Kejadian pasal 6, kita tahu kisah Nuh.